Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara adalah salah seorang orang yang harus berjuang keras untuk bisa melepaskan pengampunan bagi orang lain? Persoalan mengampuni orang yang bersalah kepada kita tidak hal yang sepele, saudaraku, karena itu masuk ke dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yang bunyi frasenya adalah ampunilah akan kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi di sana ada hubungan antara kita menerima pengampunan dari Allah dan kita mengampuni orang yang bersalah. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kelihatan sedemikian mudah. Saya katakan ya, memang begitu mudah bagi Tuhan untuk mengampuni saya dan saudara. Tidak peduli semerah apapun dosa saudara, sebagaimana dicatat di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama. Tidak peduli sekusam apapun kehidupan kita. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia, namun juga Dia adalah adil. Sehingga Dia mengampuni segala dosa, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan yang Maha Kudus saja sedemikian mudah mengampuni kita, lalu mengapa kita yang juga sebetulnya adalah orang yang penuh dengan dosa dan segala kecemaran, seakan-akan mempersulit orang lain mendapatkan pengampunan dari kita ketika orang itu bersalah kepada kita? Mengapa kadang-kadang kita membuat sedemikian banyak syarat-syaratnya? Nah, ini menjadi hal yang penting, saudaraku, untuk kita betul-betul fahami dengan sebaik-baiknya. Jangan-jangan kita justru lebih ribet daripada Tuhan, padahal kita sendiri tidak luput daripada berbagai macam kesalahan. Saya ingin beritahu kepada saudara apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Saya dan saudara penuh dengan dosa. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Dia mengampuninya. Dan Tuhan mau, kalau kita anaknya, Dia mau supaya kita pun memiliki konsepsi berpikir yang sama dengan Dia ketika berurusan dengan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan 3 hal kepada saudara yang mungkin bisa menolong kita untuk menjadi orang-orang yang mudah mengampuni orang lain. Yang pertama, pengampunan tanpa syarat hanya mampu diberikan oleh orang yang percaya bahwa dia pun sudah diampuni tanpa syarat oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang menyadari bahwa dia sendiri berdosa dan kini sudah diampuni tanpa syarat, tanpa ribet, tanpa berbelit-belit, diampuni sepenuhnya oleh Yesus Kristus, tidak peduli seberapa besar dosa dan pelanggaran, maka orang-orang ini juga akan belajar untuk mengampuni orang lain tanpa syarat, sebab dia sadar dia pun sudah diampuni. Jadi kita harus memahami ini, bahwa pengampunan tanpa syarat hanya bisa diberikan oleh orang yang percaya bahwa dia pun sudah diampuni oleh Tuhan tanpa syarat. Yang kedua, saudaraku,
Pengampunan itu bukan kita berikan karena seseorang pantas menerimanya. Sebab tidak seorang pun yang pantas menerima pengampunan. Ketika kita membandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, adakah kita pantas menerima pengampunan itu? Tidak. Lalu mengapa kita mempersulit seolah-olah ada orang yang pantas kita ampuni, ada yang tidak pantas kita ampuni? Ingat yang kedua, pengampunan bukan diberikan kepada orang yang seolah-olah pantas menerimanya. Tapi pengampunan mestinya untuk semua orang. Yang ketiga, saudaraku, pengampunan itu adalah tindakan kasih, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan. Dan itu pula yang mestinya kita lakukan. Orang-orang yang bisa mengampuni orang lain adalah orang yang melakukan tindakan kasih, kemurahan, dan anugerah. Oleh sebab itu penting sekali dan erat sekali hubungannya. Kemampuan kita mengampuni dengan kehidupan rohani kita. Semakin kita penuh dengan buah roh, yang salah satunya adalah kasih, maka kita akan semakin mudah mengampuni orang lain. Yang juga adalah kemurahan, maka kita akan semakin mudah melepaskan pengampunan bagi orang lain. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pernahkah saudara merasa susah menerima pengampunan dari orang lain? Betapa tersiksanya kita, terintimidasinya kita, ketika kita belum menerima pengampunan. Firman ini berkata, Tuhan tidak ingin ada satupun di antara kita gusar, terintimidasi, akhirnya binasa. Dia mau semua kita mengalami damai sejahtera. Itu yang Dia kehendaki untuk kita teladani. 3 hal yang saya sampaikan. Pengampunan tanpa syarat hanya mampu diberikan oleh orang yang percaya bahwa dia pun adalah produk yang sudah menerima pengampunan tanpa syarat. Yang kedua adalah pengampunan bukan karena orang itu pantas menerima pengampunan. Tidak. Karena tidak ada orang yang pantas menerima pengampunan. Tetapi pengampunan adalah bagian daripada karakter Kristus yang hidup dalam diri kita. Yang ketiga, pengampunan adalah tindakan kasih, kemurahan, dan anugerah yang kita berikan bagi orang lain. Sebagaimana Kristus sudah memberikan kepada kita. Jadilah orang-orang yang mudah mengampuni orang lain. Sebagaimana Kristus sedemikian mudah bagimu untuk menerima pengampunan daripadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara.